Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan peta konsep tentang iman kepada qada dan qadar. Poin A menyebutkan ciri-ciri beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, menjelaskan beriman kepada qada dan qadar. Kepada qada dan qadar mendorong anak pada sikap yang seimbang antara optimisme dan tawakal. Dua hal ini akan berjalan dengan baik dan seimbang jika kita percaya dengan adanya qada dan qadar. Melatih diri untuk lebih bersyukur dan bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menyebutkan ciri-ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar. A. Memiliki kesadaran yang tinggi dalam menyadari dan menerima kenyataan hidup. B. Menerima segala situasi dengan penuh kesabaran. C. Senantiasa berusaha dan tidak mudah menyerah. D. Memiliki sikap optimis dan pantang menyerah. Yang B. Menjelaskan hubungan antara qada dan qadar. 1. Menjelaskan pentingnya qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah penting karena apabila kita mempercayainya, maka dengan otomatis keimanan kita akan meningkat. Kita juga dapat mengetahui tentang takdir-takdir Allah. Takdir yang dapat dirubah dan tidak dapat dirubah. Yang kedua, menjalankan hubungan antara qada, qadar dan takdir. Qada dan qadar memang sama-sama adalah ketetapan atau takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang dimaksud dengan qadar adalah semua perwujudan dari ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala atas makhluknya yang sedang berjalan yang disesuaikan dengan kehendak atau iroda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menjelaskan bahwa kejadian yang baik dan buruk adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada takdir yang baik dan buruk adalah wajib. Maksudnya, seorang muslim wajib beriman kepada takdir yang telah ditentukan oleh Subhanahu wa Ta'ala sejak masa azali. Masa azali adalah masa di mana ruang dan waktu serta seluruh makhluk belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Menyebutkan contoh-contoh qada qadar dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membedakan pengertian takdir mu'allaq dan takdir mubram. Takdir mu'allaq yaitu takdir atau ketentuan Allah yang melibatkan peran manusia di dalamnya melalui ikhtiar dan usaha yang dilakukan hambanya untuk mencapai tujuannya. Contoh dari takdir mu'allaq: kepandaian yang diperoleh karena rajin belajar, kekayaan yang diperoleh karena rajin berusaha dan bekerja, kesehatan yang diperoleh karena menjaga pola makan dan olahraga. Takdir mubram yaitu takdir atau ketentuan Allah yang mutlak dan tidak bisa dielakkan akan terjadi pada manusia, di mana manusia tidak memiliki kuasa untuk merubah takdir mubram dari Allah. Contoh takdir mubram: kematian baik waktu, cara dan tempatnya bencana alam seperti gunung meletus, gempa, dan tsunami. Yang D. Menyebutkan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan qada dan qadar. Dari dalil naqli tentang qada dan qadar: lahu mu'aqabatum man baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillahi innallaha la yughayyiru ma biqaumin
ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal, yang artinya bagi manusia ada malaikat yang selalu mengikutinya bergilir di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Yang ketiga, menjelaskan maksud dalil nakli tentang qada dan qadar. Dalil nakli adalah dalil yang diambil dari Quran dan hadis. Sekian penjelasan saya tentang beriman kepada qada dan qadar. Mohon maaf apabila kata-katanya tidak jelas dan cara membacanya tidak jelas. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum.